Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Eh, Amma ba'du, yang saya hormati seluruh calon peserta Iklilah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tips, ya, lebih tepatnya berbagi tips tentang cara menjawab cara menjawab soal maharo istimak dan maharo kitabah, nah, yang ada di Iklila di Unuguri. Oke. Eh, Izinkan saya share screen dulu. Baik, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Tips dan trik jawab soal istimak dan kitabah pada tes Iklila Wonogiri. Saya yakin teman-teman semua di sini pasti tidak asing lagi dengan istilah-istilah tes bahasa Arab atau tes kemampuan skill bahasa Arab, ya, atau yang biasa dikenal dengan TOEFL sebelumnya. Nah, Wonogiri di sini punya merek tersendiri yaitu Iklila. Nah, kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips, ya. Ini hanya sedikit, teman-teman, yang perlu digarisbawahi. Ini adalah sedikit tips dari saya yang bisa jadi akan membantu teman-teman dalam menjawab soal istimak dan kitabah. Pertama, maharo istimak dulu, ya. Maharo istimak. Pertama adalah fokus pemahaman, ya. Sebentar, mohon maaf. Oke, pertama adalah fokus pada pemahaman, teman-teman. Fokus pada pemahaman kita tentang bahasa Arab, kemudian tentang suara atau voice-voice yang diucapkan oleh natif atau seseorang, atau audio yang ada di saat tes itu berlangsung. Dengan cara apa? Pertama, menangkap ide pokok, ya, ide pokok. Sebentar, ya. Ya, mohon maaf, ada sedikit gangguan sebentar. Kemudian apa tadi saya bilang? Tangkap ide pokok, ya. Dengan menangkap apa ide pokok. Ketika teman-teman mendengarkan, fokus pada ide utama yang disampaikan. Nah, kira-kira apa nih ide utamanya, pokok paragraf atau pokok kalimatnya yang didengarkan. Hmm. Eh, Fokus pada itu, nanti setelah itu pasti apa? Kalimat-kalimat atau kosakata-kosakata selanjutnya itu tidak jauh dari
ide pokok, itu saya pastikan. Ya. Hal ini akan membantu Anda dalam memahami inti, ya, inti dari apa yang sedang dibicarakan. Nah, ini teman-teman. Karena ide pokok itu merupakan sebuah core atau inti dari sebuah kalimat, ya, dari sebuah jumlah al-mufidah, maka itu yang harus dipegangi teman-teman. Boleh jadi kosakata atau mufrodat setelah itu tidak jauh dari ide pokok yang telah kalian pahami. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, identifikasi detail penting. Ya, perhatikan detail-detail yang mendukung, ya, serta memperjelas ide pokok. Ya, misal ada contoh atau alasan atau misal ada perbandingan dan lain-lain. Misal di audio itu membahas tentang al-madrasah, gitu ya. Maka ide pokok itu biasanya terletak pada, bisa jadi pada judul, ya, bisa jadi pada kalimat yang pertama, atau bisa jadi terletak pada kalimat yang kedua. Intinya, atau ciri-ciri dari ide pokok itu biasanya sering muncul, ya, sering muncul, sering dibahas di kalimat-kalimat selanjutnya itu. Kemudian misal membahas tentang al-madrasah, maka kita perhatikan detail penting dari al-madrasah. Boleh jadi setelah itu muncul kata apa misal al-maidan misalkan atau al-fasl. Nah, itu detail penting. Setelah kata al-madrasah ada al-faslu, ya, al-maidanu misalkan. Kemudian ada misal as-saburatu dan seterusnya. Nah, itu harus menjadi apa? Perhatian khusus gitu, dibanding dengan kalimat-kalimat yang lain. Dan saya rasa teman-teman apa? Pasti lebih berpengalaman ya dalam pengembangan kosakata. Saya rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga tipsnya adalah perhatikan intonasi dan emosi. Dalam arti bukan emosi ini marah bukan ya, tapi apa nada suaranya yang dimaksud di sini. Suara intonasi pembicara dapat memberikan petunjuk tentang makna, ya, dan emosi yang ingin disampaikan. Perhatikan perubahan nada dan penekanan. Ya, apa biasanya seperti kata al-muslimu dan al-muslimuna. Gitu. Misal ya, ketika diwakafkan, ya, kata al-muslimu ketika diwakafkan menjadi al-muslim, ya, gitu. Kemudian kata al-muslimuna ketika diwakafkan menjadi al-muslimun. Nah, itu bukan lagi apa? Bukan lagi al-muslimu kemudian ditanwin, bukan. Ya, itu yang perlu diperhatikan maksud saya. Oh, suaranya berhenti berarti ini wakaf. Intonasinya berhenti berarti al-muslimun itu jamak bukan muslimun, bukan, beda lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada jeda, ada titik, itu apa mempengaruhi juga teman-teman sekalian para peserta. Ya. Itu bisa menjadi perhatian. Oh, kalau sudah titik berarti jumlahnya sudah mufidah, gitu. Atau paragrafnya sudah memiliki makna yang utuh, gitu ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, persiapan dan latihan. Teman-teman sekalian, dalam persiapan atau latihan itu hendaknya peserta belajar dari berbagai sumber, saya katakan. Ya, pertemuan kita di kesempatan kali ini tidak menjadi sumber utama. Ini hanya sedikit dari materi yang bisa disampaikan. Kalian bisa memperkaya materi, bisa memperkaya apa namanya sumber belajar iklila atau bahasa Arab yang diambil dari berbagai macam atau berbagai jenis sumber yang ada.
Jangan hanya berpacu pada video ini saja, jangan. Tetapi pelajari juga kosakata-kosakata yang lain diingat, pelajari juga kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Itu. Kemudian ini kita pahami trik yang pertama, pilih materi yang sesuai, ya, latihan dengan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan. Ini bukan tingkat kemampuan Anda ya, tapi tingkat bahasa Arab apa dalam tingkat universitas gitu ya. Sesuai dengan bahasa Arab di tingkat universitas, itu lebih tepatnya, mohon maaf. Dimulai dari yang sederhana, bertahap ke yang lebih kompleks, dari soal-soal yang eh, apa namanya mudah, kemudian menuju soal yang membutuhkan pemikiran lebih panjang. Kemudian yang kedua, nah ini penting juga teman-teman yang saya katakan tadi, perbanyak latihan, ya, perbanyak latihan ya, dengan rutin dengan berbagai jenis teks. Ada cerita, percakapan, berita, apalagi media sosial boleh jadi, dan lain-lain. Yang akan membantu meningkatkan kemampuan menyimak. Gitu ya. Istimak itu kan menyimak ya teman-teman. Maka dibutuhkan skill menyimak yang ekstra. Apalagi menyimak bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab. Maka perbanyak latihan, ya, bisa dari berbagai sumber, dari YouTube misalkan, bisa, atau dari platform yang lain. Yang ketiga, gunakan berbagai media. Ya, gunakan media apapun ya untuk bisa mendukung latihan kita atau latihan Anda saat persiapan dan latihan menghadapi ujian IKLILA ini. Seperti rekaman audio, kemudian misal video-video yang ada di Instagram, semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita apa namanya menerima audio-audio bahasa Arab dari entah itu apa rekaman audio, video atau podcast. Sekarang kan banyak ya podcast bahasa Arab itu. Nah, maka itu akan semakin mendukung latihan kalian ya. Sekali lagi, jangan berhenti pada tutorial ini, teman-teman. Next, kemudian tips dan trik saat menjawab soal. Pertama, pahami instruksi soal. Apa nih perintah yang diinginkan dari soal tersebut? Ya, pastikan Anda memahami dengan jelas apa yang ditanyakan dalam soal. Ya, dengan cara apa? Tadi memperbanyak kosakata. Ketika kosakata banyak itu biasanya sangat mendukung pemahaman. Itu intinya di pemerkayaan atau apa? Penggalian atau koleksi kosakata kita seberapa sih? Mufrodat yang sudah kita hafal itu seberapa banyak? Itu menentukan sekali pemahaman kita dan eksekusinya adalah ketika saat menjawab soal tersebut. Kemudian gunakan catatan ya, jika perlu atau jika memungkinkan buat catatan singkat saat mendengarkan. Biasanya ini teman-teman, untuk mencatat ide pokok, nah ini biasanya boleh, silakan. Ide pokoknya misalkan tadi Al-Madrosah, maka kalian catat nih pakai pulpen atau apa terserah, ya, dicatat Al-Madrosah sebagai ide pokok. Nah, kemudian detail-detail pentingnya seperti Al-Faslu, At-Tilmidhu misalkan, atau Al-Muallimu misalkan. Maka itu dicatat, merupakan apa namanya, poin-poin penting dan detail ya. Ini. Buat catatan singkat saat mendengarkan untuk membantu Anda mengingat poin-poin penting dan detail yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya, ini juga perlu. Ketika menjawab soal, jangan terburu-buru. Nah, tetapi yang perlu diingat juga, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, jangan terburu-buru dalam arti memanfaatkan waktu yang diberikan sebaik mungkin. Ya,
Jangan apa ya, kalau kita di saat tes itu memang dituntut tepat waktunya, tidak tergesa-gesa dan tidak pula terlalu lama. Menjawab satu soal jangan terlalu lama juga, tapi jangan terlalu terburu-buru. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan terburu-buru menjawab. Nah, pikirkan baik-baik sebelum memilih jawaban. Ketika sudah yakin, oh ini apa namanya, jawabannya yang benar ini, maka segera dipilih. Kalau yakin, ya. Kalau apa namanya, terburu-buru jangan. Santai tapi tidak terlalu lama dalam menjawab. Juga tidak terlalu terburu-buru. Kemudian jika masih tersisa waktu bisa mengevaluasi jawaban. Setelah menjawab, periksa kembali jawaban Anda untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan pemahaman Anda terhadap teks. Kita pastikan lagi, kita evaluasi lagi setelah menjawab. Kemudian selanjutnya strategi tambahan. Gunakan kata kunci. Ya tadi ya, sudah saya sampaikan. Misal al-madrasah, maka itu ditulislah kata al-madrasah. Hafalkan atau tandai kata kunci dalam teks yang didengarkan. Kemudian yang kedua, perhatikan struktur teks. Ini teksnya bagaimana ya strukturnya. Pahami bagaimana teks itu tersusun. Apakah ada pembukaan, ada mukadimahnya, kemudian ada isinya, kemudian ada ikhtitamnya. Nah, kemudian apakah kembali ke tadi lagi, ide pokok itu terletak di pembukaan, ataukah diisi, ataukah di bagian penutup. Nah, ini harus kita eh, apa namanya, pikirkan terlebih dahulu. Oh, pembukaan. Di pembukaan ada apa namanya, ide pokoknya. Oh, diisi ini ada ide pokoknya, atau bahkan apa, di penutupnya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi rata-rata teman-teman peserta itu ada di pembukaan atau bahkan di judul teman-teman. Itu tak apa namanya, tak jarang terjadi. Ya. Para bisa dipastikan kebanyakan itu di pembukaan. Kita temukan ide pokok paragraf atau ide pokok kalimat. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di bagian isi atau bahkan di bagian akhir penutup itu. Kemudian yang selanjutnya kembangkan kosakata. Nah, ini juga penting seperti yang saya sampaikan. Perbanyak kosakata bahasa Arab, ya. Semakin banyak kosakata yang dikuasai, maka semakin mudah dalam memahami teks yang didengarkan. Nah, itu. Kemudian, nah, ini yang harus kita bahas sekarang. Maharot Kitabah ini saya juga yakin pasti teman-teman para calon peserta ini juga sering atau apa namanya, selalu latihan gitu ya. Atau ada yang sudah mengajar bahasa Arab pasti tidak asing dengan namanya kaidah. Nah, kaidah bahasa Arab, nahwu, sorof gitu ya. Pertama, pahami kaidah bahasa Arab. Teman-teman pasti sudah punya bekal ilmu nahwu, sorof. Kemudian apa tips yang pertama, tata bahasa atau nahwu. Tentang nahwu, maka pelajari struktur kalimat. Ya, ini kalimatnya apa? Jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah. Kemudian jenis-jenis katanya. Ya, tiap kata itu apa? Oh, ini termasuk mufradat. Oh, ini termasuk khobar gitu ya. Dan aturan gramatikal lainnya, misalkan bentuk naat man'ut misalkan ya. Nah, antara eh, man'ut dengan naat itu harus sesuai. Misal faslun kabirun misalkan atau faslun wasi'un. Kata faslun muzakkar maka naatnya kabirun juga harus muzakkar dan lain sebagainya. Itu aturan gramatikalnya harus sesuai dengan tata bahasa Arab atau nahwu. Kemudian sorof. Nah, pahami perubahan bentuk kata kerja, kata benda.
sesuai dengan konteksnya. Saya yakin teman-teman sekalian para peserta atau calon peserta di sini sudah sering latihan sorof gitu ya, fa'ala yaf'alu, fa'lan dan seterusnya. Kemudian tanda baca atau harokat. Nah, ini juga penting. Kuasai penggunaan harokat, kapan fathah, kapan kasro, kapan domah, kapan sukun, ya. Untuk membedakan makna kata dan kalimat. Ini sering terjadi teman-teman. Ya, alamat rofa itu domah, ya. Alamat apa namanya jar itu kasro, alamat nasab itu sukun dan lain sebagainya. Maaf, alamat jazm sukun, ya, alamat jazm sukun, alamat nasab fathah. Kayak gitu harus apa? Harus kita kuasai. Kapan ini harokatnya berubah. Nah, misal ada di situ soal pilihan jawabannya apa misalkan? Eh a'udzu billahi sama a'udzu billaha misalkan. Maka yang benar billahi. A'udzu billahi. Kemudian misalkan ada lagi pilihan aktubur risalati. Kemudian ada pilihan lain aktubur risalata. Nah, maka yang benar adalah aktubur risalata. Nah, itu apa namanya? Tanda baca sangat mempengaruhi teman-teman dalam atau harokat itu sangat mempengaruhi dalam mencari jawaban yang benar. Itu. Sekali lagi perbanyak kosakata. Ya. Aktif, pasif, ya, kemudian mengelompokkan, hafalkan kosakata berdasarkan tema atau bidang tertentu ini bisa kita lewati. Intinya memperbanyak kosakata, memperbanyak ini sumber belajar, manfaatkan sumber belajar. Buku teks, ya, gunakan buku pelajaran bahasa Arab yang relevan, ya. Biasanya kalau ikhtilah ya setingkat universitas gitulah, ya. Bahasa Arab tingkat universitas mulai dari yang apa tadi levelnya satu sampai yang kompleks, levelnya yang pemula sampai yang kompleks. Kemudian kamus, gunakan kamus bahasa Arab Indonesia untuk memperkaya kosakata. Ya, kamus sekarang sudah sangat canggih, tidak hanya yang berbentuk buku atau cetakan, tetapi sudah ada yang dalam bentuk aplikasi atau web. Ya. Kemudian referensi online, cari materi dan latihan online. Banyak sekali teman-teman. Materi misal TOEFL gitu ya. Kita cari di YouTube itu banyak sekali, melimpah sekali sumber belajar. Atau kita cari di AI itu banyak sekali. Kemudian fokus pemahaman, ini sudah ya tadi ya. Nah, yang terakhir syukron jazilan. Oke, coba saya stop dulu share-nya. Kita eh, sedikit latihan ya. Hmm, yang pertama kita latihan apa dulu? Istimak dulu ya. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, bentar ya. Ini saya share dulu teman-teman.
Saya share sound saja ya. Hmm, sebentar, sebentar. Oke, terdengar teman-teman suara saya ya? المستشفى. عيد الفطر في المستشفى. Oke. Nah, eh, saya perlambat ya speednya. Ini yang istimak dulu teman-teman. عيد الفطر في المستشفى. Oh, yang di background ini bukan yang istimak ya, bukan teks yang istimak. Ini nanti saya jelaskan lagi. Oke, kita dengarkan. Saya perhatikan audionya. عيد الفطر في المستشفى. كان يعيش في قرية صغيرة شاب يدعى أحمد. Ya, kita harus berhenti ya. اقترب يوم عيد الفطر، وكان الجميع في القرية يستعد له بفرح وسرور. Nah, oke, kita simak lagi. كان لأحمد عادة أن يزور جيرانه لتقديم التهاني، لكن هذا العام كان مختلفا، فكان يريد أن يفعل شيئا مميزا. Hmm, oke, kita perhatikan lagi. Saya teruskan. قرر أحمد أن يزور المستشفى القريب ليقدم الهدايا والورود للمرضى هناك. Nah, قام بشراء الهدايا ولفها بعناية، ثم توجه إلى المستشفى في يوم العيد. عند دخوله امتلأت الغرف بالابتسامات والفرح، وكأنه قد أضاء شمعة في قلوبهم. oke, coba kita pahami. Baik, istami'u jayidan. Perhatikan dengan baik. عيد الفطر في المستشفى. Nah, ini adalah judul ya, teman-teman, judul. Apa judulnya? Aidul Fitri fil Mustashfa. Nah, oke. Kemudian bisa kita apa namanya? Bisa kita tangkap ya, teman-teman. Kira-kira dari judul ini kemungkinan apa yang bakal muncul sebagai ide pokok
dari cerita ini atau dari audio ini. Boleh jadi Idul Fitri, boleh jadi Al-Mustasfa. Nah, tapi coba kita lihat apa namanya kalimat berikutnya. كان يعيش في قرية صغيرة. Nah, apa yang didengar? Kana ya'ishu fi qaryatin shaghirah. Nah, kemudian شاب يدعى أحمد. syabun yud'a Ahmad. اقترب يوم عيد الفطر. Nah, apa kira-kira? Iqtaraba yaumu 'idil fitr. وكان الجميع في القرية يستعد له بفرح وسرور. Wa kana al-jami'u fil qaryati yasta'iddu lahu bi farahin wa sururin. كان لأحمد عادة أن يزور جيرانه لتقديم التهاني. Nah, selanjutnya kana li Ahmada adatan ayyazura jiranahu li taqdimit tahani. لكن هذا العام كان مختلفا. Apa? Lakinna hadzal 'ama kana mukhtalifan. فكان يريد أن يفعل شيئا مميزا. Fakana yuridu an yaf'ala syai'an mumayyazan. قرر أحمد أن يزور المستشفى القريب. Nah, qarrara Ahmadu ayyazura al-mustashfa al-qarib ليقدم الهدايا والورود للمرضى هناك. liyuqaddima al-hadaya wal wuruda lil marda hunak. Nah, oke, sampai sini saja ya mungkin. Kemudian misal muncul pertanyaan, mal maudhu' min tilkal faqra. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Mal maudhu' min tilkal faqra, maaf. Mal maudhu' min tilkal faqra. Al jawab apa? Bisa jadi yang kita dengar awal tadi itu ya kan judulnya. Aidul Fitri fil Mustasfa. Nah, berarti apa namanya? Itu judul. Karena apa? Karena tadi bersinggungan sekali ya. Dibahas bahwasanya apa perayaannya itu di rumah sakit gitu kan, kemudian menyambangi para pasien dan lain sebagainya. Nah, itu. Atau bisa kita simpulkan ide pokoknya itu ini, Idul Fitri fil Mustasfa. Kata kuncinya Al Mustasfa bisa atau Idul Fitri. Tuh. عيد الفطر في المستشفى. Hmm. كان Coba saya ulang lagi. Saya apa namanya? Ulang kemudian saya beri pertanyaan. عيد الفطر في المستشفى. كان يعيش في قرية صغيرة شاب يدعى أحمد. Oke. Tayyib, Hasanan, sa'as'alukum su'alan. Man ya'ishu fi qaryatin saghiratin. Nah, tentu ketika kita mengingat kalimat yang barusan saya putar, pasti Anda bisa menjawabnya. Ya, tadi sudah saya bacakan. Kana ya'ishu fi qaryatin saghiratin syabun yud'a Ahmad. Ketika muncul pertanyaan, man ya'ishu fi qaryatin saghiratin, al-jawab, yakni madza? Syabun yud'a Ahmad. Atau ada pilihan apa? Ahmad, bisa saja bisa.
karena itu sudah sesuai dengan kalimatnya. Oke, coba kita dengarkan lagi kalimat selanjutnya. اقترب يوم عيد الفطر، وكان الجميع في القرية يستعد له بفرح وسرور. Nah, kemudian muncul pertanyaan. Mada fa'alal jami'u fil qaryati? Nah, apa jawabannya? Kana yasta'iddu lil li'idil fitri. Kana yasta'iddu li'idil fitri. Bisa ditambahi bi farahin wa sururin. Bisa. Intinya kalau sudah paham itu pasti bisa menjawab atau pasti bisa mencari kalimat yang tepat. كان لأحمد عادة أن يزور جيرانه لتقديم التهاني. Nah, dari kalimat itu muncul misal pertanyaan apa? Mada fa'ala Ahmad min qabl, atau mada fa'ala Ahmad adatan eh, min qabl, gitu. Ai fi Idul Fitri al-madi, bisa misalkan seperti itu. Maka jawabannya apa? Adatan yazuru Ahmad jironahu litaqdimit tahani. Biasanya Ahmad itu apa? Mengunjungi tetangganya untuk apa? Litaqdimit tahani, untuk mengucapkan selamat. Biasanya seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya. لكن هذا العام كان مختلفا، فكان يريد أن يفعل شيئا مميزا. Misal muncul. Limada hadzal am kana kana Ahmad mukhtalifan min qabl, misalkan. Kenapa di tahun ini Ahmad itu berbeda daripada sebelumnya? Maka jawabannya bisa jadi ini kalimat selanjutnya. Li'annahu yuridu ayyaf'ala syai'an mumayyazan, misalkan. Karena Ahmad ingin melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan sesuatu yang lain. قرر أحمد أن يزور المستشفى القريب. Nah, misal dari kalimat ini muncul pertanyaan, Mada qarrara Ahmad yauma Idil Fitri, atau yauma Idil Fitri hadhihi sana, misalkan. Dari kalimat yang barusan didengar, maka apa jawabannya? Qarrara Ahmad ayyazurul mustashfal qarib. Di tahun ini Ahmad itu apa? Ingin mengunjungi rumah sakit terdekat. Oke, kita lanjutkan. ليقدم الهدايا والورود للمرضى هناك. Nah, misal muncul lagi pertanyaan, ya, kalimat pertanyaan dari yang barusan terdengar. Li ayyi syai'in, madza fa'ala Ahmad fil mustasfal qarib. Nah, misalkan. Kemudian ada jawaban yuqaddimul hadaya, ai liyuqaddimal hadaya wal wuruda lil mardo. Ahmad ingin ngasih hadiah ke pada pasien yang ada di sana. Nah, itu sekedar apa namanya? Sekedar contoh kecil, teman-teman. Ini contoh kecil dalam menjawab soal iklilah. Sekali lagi ini bukan patokan utama atau referensi utama, bukan. Tetapi ini bisa menjadi bekal, sedikit bekal yang akan mengantarkan teman-teman peserta untuk bisa menjawab soal iklilah. Kemudian perlu diingat lagi, kalian para calon peserta ini harus memperkaya materi belajar kalian, ya.
Bisa dari sumber-sumber yang sudah saya sebutkan tadi ya di presentasi sebelumnya tadi. Oke, kemudian kita tambah. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya maharot kitabah itu kaitannya erat dengan kaidah bahasa. Saya yakin teman-teman sekalian pasti sering apa namanya belajar nahwu, kemudian akrab dengan sorof misalkan. Nah, itu sangat menunjang apa namanya kemungkinan untuk bisa menjawab soal-soal yang akan muncul di Iklila tahun ini. Itu sebentar saya share ya screen saya. Nah, terlihat. Oke, misalkan ini jadi tiap apa namanya tiap tes itu pasti ada bagian kaidahnya, gitu, teman-teman. Nah, ini. Ini ya al-qawaid. Ya, al-qawaid ini misal at-tarkib wal qawaid, susunan kalimat dan apa? Kaidah-kaidah. Misal ini ya, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Saya share screen lagi. Oke, terlihat ya share saya. Sebentar saya perbaiki dulu. Oke, at-tartib wal qawaid. Ini apa? Ada susunan kalimat dan kaidahnya ya. Taibal amilu. Yang pertama, taibal amilu. Kemudian taibal amilani. Taibal ummalu. Ini artinya apa? Taiba, capek. Ya. Para pekerja itu capek. Kemudian ini, maaf, ini al-amil dulu satu ya, satu orang pekerja capek. Pekerja itu capek. Kemudian ini dua pekerja itu capek. Dan yang ini para pekerja itu al-ummalu, ya kan, capek. Nah, di sini apa? Ada perubahan dari al-amilu, kemudian al-amilani, kemudian al-ummalu. Eh, tapi di sini tidak berubah. Taiba, taiba, taiba. Itu apa? Menunjukkan bahasanya eh, bahasa Arab memiliki aturannya sendiri dalam eh, jumlah atau dalam kalimat apa yang dikenal dengan jumlah fi'liyah. Kemudian yang kedua ini hadorol muhandisu, hadorol muhandisani, hadorol muhandisuna. Arsitek itu datang. Kemudian ini dua arsitek itu datang.
Ini para arsitek itu datang. Oke. Kemudian ini, nah di sini beda lagi ini. Nada itu al-ba'i'a, al-ba'i'a. Nada itu al-ba'i'a. Nada itu al-ba'i'aini. Kemudian nada itu al-ba'i'ina. Ini beda ya. Ini satu. Saya memanggil satu pedagang. Ini saya memanggil dua pedagang. Yang ini saya memanggil para dagang. Ya. Dan selanjutnya seperti itu juga sama. Sudah. Kemudian ini dalam kawaid al-kawaid al-ismu yungqasamu ila ini kurang ya ila tadi aksamin. Isim itu terbagi menjadi tiga dan saya rasa ini juga mafhum teman-teman semua. Ada mufrad, kemudian musanna, jama'. Fal mufradu madalla ala syai'in wahidin. Yang mufradu menunjukkan satu. Ya, kemudian wal musanna madalla ala syai'aini. Kalau musanna itu menunjukkan dua dengan perubahannya tadi ya. Kemudian yang jamak madalla ala aksar minasnaini. Kalau jamak ya terdiri dari dua, maaf terdiri dari tiga, gitu ya. Lebih dari tiga, tiga ke atas itu sudah terkategorikan jamak. Beda dengan bahasa Inggris, dua saja itu sudah dikatakan jamak. Ya. Tapi kalau bahasa Arab berbeda lagi. Ada konsep musanna dalam bahasa Arab. Tuh. Oke, kemudian ke soal teman-teman. Coba kita, ini sudah ada jawabannya, tapi kita analisis saja ya. Asya rojulun ajuzun fil qaryati. Nah, ada seorang laki-laki yang hidup, ya laki-laki yang lemah atau ya laki-laki yang tua hidup fil qaryati di desa. Kalau ini mufrad susunannya. Kalau musanna jadi seperti apa? Kalau yang A, asya rojulun ajuzani fil qaryati salah. Dari fiilnya ini sudah benar asya tapi nah, rojulun salah rojulun itu. Ajuzani ini rojulun seharusnya ajuzun tapi ini ajuzani sudah salah coret. Kemudian nah ini yang benar yang B asya ya asya rojulani ini meskipun apa namanya musanna tapi fiilnya apa mengikuti domir huwa itu memang susunannya seperti itu ya dalam jumlah fi'liyah kecuali kalau ar-rajulani asyadu baru bisa tapi kalau fiilnya di depan seperti ini jumlah fi'liyah maka asya rajulani ini rajulani maka naatnya mengikuti kalau man'utnya rojulani atau man'utnya musanna maka naatnya juga musanna ajuzani fil qaryati ini sama. Maka yang benar B. Kemudian nah ini jamaknya al-Qurawiyun saimu minhu. Orang-orang desa itu apa mencelanya. Itu kalau jamak. Kalau mufrad maka al-Qurawiyu saima minhu. Nah, ini jawabannya A ini ya. Kalau ini salah, kenapa? Al-Qurawiyu benar, tapi ini saima panjang salah. Nah, kalau ini Al-Qurawiyatu ya apa? Mu'annats seharusnya saimat. Ini saima salah. Ya, ini apalagi ini Al-Quraw Al-Qurawiyani Al-Qurawiyani seharusnya saima panjang itu ya.
Seharusnya saima minhunna ini malah minhunna, malah salah lagi ini apa hunna domirnya, maka salah. Yang benar, yang paling benar adalah al-Qurawiyu saima minhu, dan seterusnya begitu ya teman-teman. Ini misal satu lagi nih ya teman-teman, domir huwa wakana yashtaki istimrorin. Nah, dia apa istaka yashtaki, mengeluh atau mengadu istimrorin terus menerus, itu kalau huwa. Kalau hum, kalau hum menjadi wakanu yashtaku istimrorin. Oke, baik itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan ma'an najah. Selamat mengikuti tes ikhlas, semoga diberikan kelancaran dan lolos semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.